Bunda? Bunda Eva, maaf, ada keributan di blok makan. Kanja terlibat perkelahian dengan Lucy. Kanza? Iya. Kan sayang duluan, Bunda. Dia yang cari gara-gara. Sampai mukanya kayak kesetanan gitu, Bunda. Bohong! Lucy duluan cari gara-gara. Dia mau ngabisin Mila sama bayinya. Justru Kansa yang melindungi Mila, Bunda. Kakak nggak bersalah. Lucy yang bersalah. Benar, Bu. Bohong ya. Diam! Apapun keadaannya, Bunda nggak pernah ngizinin kamu lakuin ini, Kanza. Pak, yang pingsan, bawa ke klinik. Setelah sadar, bawa ke ruangan saya. Siap. Lucy, kamu ke ruangan saya. Kanza, ikut Bunda. Kamu sadar? Apa yang kamu lakukan itu konyol, Kanza? Kanza itu cuma mau menyelamatkan 2 nyawa, Mila sama anaknya. Surat bebas resmi sudah terbit. Tanggal kebebasan kamu sudah ditentukan dalam SK itu 2 hari ke depan. Setidaknya kamu bisa menahan diri. Bun, kalau nanti penyidik akan menuduh Kanza bersalah, Kanza nggak akan menyesal karena Kanza hanya membela kebenaran. Itu artinya kamu egois. Kamu hanya memikirkan diri kamu sendiri. Kamu nggak memikirkan orang lain di luar sana yang sayang sama kamu. Kamu senang ya? Karena 2 hari lagi kamu akan bebas. Iya kan? Gimana saya bisa senang, Tante? Yang saya tabrak itu sahabat saya sendiri, Aryani. Bagus kalau kamu ingat itu. Karena saya tidak akan membiarkan 1 detik pun kamu melupakan kejadian ini. Dan kamu harus ingat ya, saat kamu bebas nanti, saya akan pastikan hidup kamu menderita. Agar kamu mengingat setiap waktu bahwa perempuan yang kamu tabrak itu adalah putri kandung saya, Aryani. Iya, Tante. Aku siap menerima apapun itu balasan untukku. Tapi setiap hari saya berdoa, saya berpikir gimana caranya saya bisa mengurangi rasa sedih, rasa marah Tante selama Tante kehilangan Aryani. Alah, bohong! Sekali penjahat tetap penjahat. Saya bisa saja menjebloskan kamu ke penjara lagi karena kejadian ini. Iya, Tante. Saya terima semua takdir saya. Tapi yang Tante harus tahu, saya cuman menyelamatkan teman saya yang lagi hamil besar di sini, Tante. Hei Kansa, lu jangan jadi so pahlawan ya. Ini si Mila, dia hamil itu karena diperkosa. Dia masuk penjara ini karena dia telah membunuh si pemerkosa itu. Apapun keadaannya, bayi di kandungan Mila ini punya hak untuk hidup. Mau bayi ini haram atau tidak, itu bukan hak kamu untuk menghakimi. Biarkanlah Mila sebagai seorang ibu yang tanggung jawab bisa membesarkan anaknya. Bukan kamu yang seenaknya ngambil keputusan mau menyakiti atau mau membunuh anak ini. Ibu, tolong izinkan saya, Bu, untuk bertahan sampai Mas Aksan pulang dari luar negeri, Bu. Soal Aksan urusan saya. Saya yang akan bicara sama Aksan putra saya kalau kamu pergi membawa bayi kamu dari rumah ini. Tapi saya istrinya Mas Aksan, Bu. Saya harus izin sama dia, Bu. Ikuti saja kesepakatan kita berdua. Kalau kamu melahirkan bayi perempuan, kamu akan meninggalkan Aksan dan rumah ini. Bawa ini uang untuk hidup kamu sama bayi kamu di tempat yang baru. Ibu. Ibu. Bawa masuk. Ya, Bos. Masuk. Masuk, aku bilang. Tolong berhenti, Pak. Diam, kamu diam. Kejar! Jangan lari lu! Ayo kejar! Hei, berhenti! Kejar!
Eva, apa betul keributan ini terjadi karena perempuan ini membela napi yang sedang hamil? Benar Bu Hakim, itu menurut saksi-saksi kunci yang kami kumpulkan setelah kejadian. Kalau memang begitu kejadiannya, maka perempuan ini bisa dibebaskan dari perkara. Pertemukanlah hamba dengan putri hamba yang hilang. Hanya dialah satu-satunya harapan hamba, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa hamba. Ibu pasti sedih selama 5 tahun ini gak ditemenin sama Kanza. Ya Allah, semoga ayah selalu ada di samping ibu. Semoga nanti saat aku menikah dengan Fatan, aku bisa jadi istri yang soleha. Besok hari kebebasan Kanza. Kebahagiaan yang Kanza tunggu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Lima tahun udah berlalu. Apa kabar kamu di sana, sayang? Asal kamu tahu, separuh jiwaku juga hilang di hari kecelakaan itu. Pergi sama kamu. Dan sekarang aku masih di sini liatin semua kenangan kita. Aku lagi baca. Aku cuma mau bilang, aku sayang dan cinta banget sama kamu. Aku juga sayang banget dan cinta banget sama kamu. Aku pengen cinta kita selalu abadi. Dan nanti kalau kita nikah, kita ada di keluarga yang penuh keberkahan. Keluarga yang saling cinta, keluarga yang sayang, dan keluarga yang gak akan pernah ninggalin satu sama lain. Apapun yang terjadi. Amin. Kita harus janji ya. Kita harus saling mencintai selamanya. Aku gak nyangka kalau harus ada orang yang bisa misahin kita. Dan ngambil kamu selamanya dari aku. Seharusnya sekarang hidup kita lagi bahagia. Dan orang yang menghancurkan itu semua akhirnya akan keluar dari masa hukuman. Aku janji akan bikin hidup dia menderita seperti apa yang dia lakukan ke aku.
ini buat kenang-kenangan. Makasih ya Kansa. Makasih banget. Kalau lo udah ada di dunia luar sana, jangan pernah lupain gue ya. Kansa, wajah ini malah ingetin kami sama kamu, Kansa. Kami gak sebagai rindu kamu, Kansa. Coba Kak rindu sama lo, Za. Semoga bayi ini lahir dan membawa berkah orang-orang yang disayangi sama ibunya. Amin. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku bisa berkumpul kembali dengan Kansa anakku. Mudah-mudahan Mas Darto hari ini nggak sibuk, bisa ngantar aku ngejemput Kansa. Monica, ayo dong sayang, nanti kita terlambat. Iya, Ma. Ini kan aku habis dandan. Karena aku harus terlihat cantik dan sempurna. Karena aku udah bertahun-tahun kan gak ketemu sama Fatan. Begini juga udah cantik banget. Kasih ya, Ma. Dan aku juga senang karena akhirnya Fatan udah nyelesain studinya di luar negeri. Bentar lagi tunangan sama Fatan, terus abis itu nikah deh. Itu adalah kebahagiaan aku yang sempurna. Ya udah, kita sekarang jalan yuk. Tahu sendiri kan jalanan ke bandara macet. Ayo. Yuk. Yuk. Ini Pak. Makasih ya. Assalamualaikum. Saya mau ketemu sama Pak Darto. Sudah ada janji, Bu? Sudah. Ya, mari silakan, Bu. Assalamualaikum. Andri. Maaf, aku senang lihat Mas Darto, Elva, dan Monica sudah siap-siap juga mau menjemput Kansa di lapas. Kamu salah. Kita bertiga mau ke bandara, mau jemput Fatan yang baru aja menyelesaikan kuliahnya dari luar negeri. Syukurlah, tapi kok bisa ya waktunya bersamaan dengan Kansa keluar dari lapas hari ini? Kalau boleh, aku bisa ikut dengan kalian menjemput Fatan ke bandara. Maksudnya supaya nanti bisa sama-sama semua, kita langsung menjemput Kansa. Kansa pasti senang dijemput oleh calon suaminya. Siapa? Fatan. Mas, ini apa sebenarnya yang terjadi sih? Bilang sama aku. Apa kamu sudah bicara sama orang tuanya Fatan kalau Fatan harus menikahi Kansa sesudah dia keluar dari penjara? Hah? Bilang, Mas! Jawab aku! Mas! Aku ini sudah mempertaruhkan segalanya buat kamu. Aku terlalu mengandalkan kamu dan aku yakin kamu pasti bisa mempertanggungjawabkan apa yang aku minta waktu itu. Kalau Fatan akan menikahi Kansa, Mas! Mas, jawab! Biar aku yang jawab. Dengar baik-baik. Keluarga Fatan hanya mau menikahkan anaknya yang sepadan dengan dia. Mereka hanya mau menikahkan anaknya dengan Monica. Siapa yang mau menikahkan dengan menantu yang mantan narapidana? Aku gak percaya. Kecuali Mas Darto sendiri yang menjelaskan semuanya. Aku minta jawaban dari kamu, Mas. Aku udah jawab. Masih kurang jelas. Aku hanya mau mendengar penjelasan dari mulutnya Mas Darto. Kalau tadi kamu bilang keluarganya Fatan hanya ingin menikahkan Fatan dengan yang sepadan, Kansa itu anaknya Mas Darto. Mas Darto itu kan sepadan. Kecuali keluarganya dia tahu kalau Mas Darto itu adalah benalu dalam hidup kamu, Elva. Jaga mulut kamu! Fatan akan bertunangan dan menikah sama Monica, anak kandungku.
bukan Kansa. Karena mereka semua tahu Kansa cuma anak pungut. Bukan! Sekarang juga kamu pergi dari sini! Kamu diterlalu! Pada sekali aku percaya sama kamu, Mas Darto. Kamu benar-benar laki-laki pecundang. Beraninya kamu merendahkan Mas Darto depan aku? Dia memang manusia rendah. Dia tidak mau bekerja keras. Dan dia hanya mau menggunakan mulutnya untuk mengelabui semua orang termasuk kamu. Ingat, suatu saat dia pasti bisa mengkhianati kamu kalau semua keinginannya sudah tidak terpenuhi. Dia ini tahu nggak? Cuma takut kehilangan harta kamu. Saking takutnya, dia bisa membungkuk-bungkukkan seperti kacung atas semua perintah kamu. Dan dia juga tega menghancurkan kehidupannya Kansa. Ini kenyataan. Supaya bisa bertahan dengan istri yang kaya raya ini, kamu tega melakukan hal yang jahat dan biadab. Diam kamu! Itu kenyataannya. Kamu sampai tega memenjarakan Kansa, Mas. Atas apa yang tidak pernah dilakukan. Demi siapa? Demi anak kandung kamu dan istri kamu yang kaya raya ini. Jangan banyak bicara, kamu pergi. Ingat, kalian akan mendapatkan balasan dari apa yang sudah kalian lakukan sama Kansa. Sampai anak kalian menikah pun, tenang. Karena aku tahu Fatan mencintai Kansa. Aku nggak mau dia sampai mati di sini. Bisa panjang masalahnya. Tenang. Satpam! Sini! Iya, Pak. Bawa perempuan ini ke rumah sakit. Suruh rapat bawa mobilnya. Baik, Pak. Nanti, kalau sampai terjadi apa-apa, bilang dia datang ke rumah, tidak ada siapa-siapa. Ingat itu. Ya, siap, Pak. Ini barang-barang kamu, Kansa. Makasih. Selamat menikmati kebebasan kamu di luar sana ya. Aku doakan semoga kamu cepat menikah sama si calon dokter itu. Namanya siapa? Namanya Fatan. Iya, Fatan. Semoga kalian cepat menikah dan mempunyai banyak anak. Amin. Makasih ya sekali lagi. Sama-sama. Kansa, ambillah ini. Ini apa? Nggak usah? Ini hak kamu, Kansa. Ini perintah dari pengadilan. Karena setiap napi yang bebas akan mendapatkan amplop ini. Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanza. Kenapa nggak temui Bunda sebelum pulang? Maaf Bunda, Kanza udah nggak sabar mau ketemu ayah sama ibu di depan, takutnya mereka udah nunggu. Kamu jangan khawatir. Bunda yakin ibu kamu dan Fatan akan tetap menunggu kamu. Kanza juga yakin itu. Insya Allah. Jangan lupa undang Bunda ya kalau kalian menikah nanti. Iya, pasti Kanza nggak mungkin lupa sama Bunda. Bun, doain Kanza terus ya. Itu pasti, Kanza. Bunda akan selalu mendoakan kamu. Kamu udah terlalu lama menderita di tahanan ini. Sekarang saatnya kamu menikmati kebahagiaan kamu. Makasih ya Bunda. Bunda di sini udah kayak ibu penggantinya Kanza. Bunda akan selalu merindukan kamu, Nak. Kanza juga akan rindu sama Bunda.
Ma, Pa, gimana ya kalau Fatan gak mau tunangan sama aku? Monik, rencana kita ini udah bagus sekali. Jadi tinggal kita lakukan sebaik-baiknya, kamu gak usah khawatir ya. Itu Fatan. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat. Mama gak nyangka kalau kamu udah jadi dokter. Gak kebayang. Memang ini semua juga kan berkat doa Mama. Iya sayang. Anda, Fatan. Fatan, kamu tahu nggak sih? Aku tuh nggak bisa tidur loh semalaman. Kenapa segitu? Ya aku deg-degan aja mau ketemu sama kamu. Iya, kenapa sedek-dekan itu? Bentar, ini ada apa sih? Kenapa jadi pada diam? Ada yang disembunyiin? Ya. Fatan, sebaiknya kita bicara di mobil aja. Enggak Om, maaf. Saya maunya sekarang. Ada apa? Mbak, ada apa sih? Monica, kasih suratnya. Ini ada surat dari Kansa buat kamu. Dari Kanza? Iya. Assalamualaikum Fatan. 5 tahun di sini bikin aku banyak mikir tentang kita, tentang kesalahan aku, dan aku sadar hidup kita sudah beda jauh. Kamu hampir jadi dokter, masa depan kamu terang. Aku keluar dari sini dengan status mantan napi. Aku bukan Kanza yang dulu kamu banggakan. Aku gak pantas jadi istri kamu. Kamu gak pantas digandeng sama perempuan yang namanya akan selalu diingat karena dosa. Kamu pantas punya hidup yang bersih, keluarga yang bisa kamu banggakan, istri yang bisa berdiri di samping kamu tanpa bikin kamu harus menunduk. Dari sini, aku dengar tentang kamu dan Monica. Dia gak pernah ninggalin kamu. Dia nunggu kamu, dia jaga kamu, dia gak pernah pilih cowok lain. Dari situ aku ngerti mungkin emang dari awal kamu disiapin untuk dia, bukan untuk aku. Jadi kalau masih ada sedikit aja sayang kamu ke aku, tolong, Fatan jangan cari aku. Jangan ikat hidup kamu sama masa lalu aku. Penuhi satu permintaan terakhir aku, nikahi Monica. Dialah yang paling pantas buat kamu. Kalau suatu hari aku dengar kamu bahagia sama dia, mungkin hati aku bisa benar-benar ikhlas melepas kamu. Anggap kita cuma satu bab yang sudah selesai. Maafin aku, Fatan. Tolong lupakan aku. Kanza. Ini dari Kanza? Ya iya, Fatan. Ini dari Kansa. Emang kamu nggak kenal sama tulisannya dia? Tahu, ini tulisan dia. Ya udah, ayo kita pergi. Om, boleh pinjam kunci mobil? Aku lagi pengen nyetir. Oh iya dah. Nih. Fatan, aku ikut sama kamu ya. Biar papa, mama, sama tante Linda. Ya. Oh, nanti kopernya mama yang bawa.
balik, rumah kan tinggal lurus. Kita ke rutan dulu. Buat apa? Buat apa? Ya buat ketemu sama Kanza lah. Permisi. Siang Kanza, silakan duduk. Semoga hari kamu menyenangkan ya. Tapi tanda tangani beberapa berkas ini baru bebas. Iya. Baik. Fatan, kamu tuh nggak baca suratnya ya? Kanza tuh udah nggak mau ketemu sama kamu. Iya, justru itu. Aku mau tahu Kanza benar-benar berubah seperti yang di surat itu apa enggak? Fatan sumpah itu surat dari Kanza. Kanza sendiri yang ngasih ke aku, Fatan. Iya, aku percaya itu tulisannya dia. Tapi aku nggak percaya itu dari hatinya dia. Selamat ya Kanza. Akhirnya kamu bebas. Tapi nanti pasti kamu dijemput sama Fatan kan? Iya, aku udah kirimin Fatan surat soal hari kebebasan aku. Ya, salam ya buat calon dokter itu. Makasih ya. Sama-sama Kanza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanza itu orang yang selalu mikirin orang lain. Aku curiga dia itu minta aku nikahin kamu karena buat damai, bukan karena Kanza benar-benar berubah. Paham? Jadi sekarang aku harus ketemu sama Kanza langsung. Aku mau ngobrol 4 mata sama dia dan aku mau dengar langsung dari mulutnya dia. Aku butuh kepastian. Fatan, gini deh. Mendingan sekarang kita bahas ini di rumah aja ya, oke? Enggak. Aku butuh kepastian langsung dari Kanza sekarang. Setelah aku dengar dari Kanza, dari mulutnya langsung, dia minta aku nikah sama kamu, baru aku akan pertimbangkan pertimbangan kita. Selamat ya Kanza. Sekarang kamu sudah bebas. Makasih ya, Pak. Ya, silakan. Ya terus kalau dia nggak mau ketemu sama kamu gimana, Fatan? Enggak, aku akan tunggu terus sampai dia mau ketemu sama aku. Paham? Ini ibu sama ayah kenapa belum nyampe ya? Mungkin telat. Nggak apa-apa, biar aku tungguin. Gawat. Gimana kalau sampai rutan? Pas banget Kanza keluar dari sana. Semuanya bisa berantakan. Rencana tunangan aku sama Fatan bisa gagal. Fatan, aku khawatir deh. Mama, Papa, Tante Linda itu khawatir kita nggak nyampe rumah. Jadi mendingan sekarang kita pulang dulu ke rumah. Abis itu baru kita ke rutan, oke? Enggak, aku tetap ke rutan. Sekarang. Aku bisa gila. Padahal aku tahu hari ini Kanza bebas. Di dalam sana, hukuman yang ringan untuk kamu, Kanza. Tapi tidak di luar sini. Karena saya adalah seorang ibu yang kehilangan anaknya karena kamu. Dan kami sekeluarga mengutuk keras perbuatan kamu karena kamu sudah memisahkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan saya akan pastikan semua tempat yang kamu datangin akan menutup pintu untuk kamu. Dan tidak akan satupun menerima kamu. Kamu sudah baca surat yang saya titipkan kepada kepala penjara untuk kamu? Belum, Tan. Baca. Biar kamu tahu betapa hancur dan tersakitinya kami karena kehilangan putri tercinta kami. Tan, saya sudah menerima hukuman vonis saya selama 5 tahun tanpa pertanyaan, tanpa saya minta banding. Saya lakuin itu semua karena rasa bersalah saya, Tante. Mau berapa kali pun saya minta maaf, itu nggak akan pernah ngebalikin Aryani.
Tapi sekali lagi saya minta maaf, Tante. Maaf Mbak, apa benar Mbak yang bernama Kanza? Iya benar. Ibu Rianti sedang dirawat di rumah sakit dan beliau memerintahkan saya untuk jemput Mbak Kanza. Mari Mbak, ikut saya Mbak. Selamat siang, Pak. Siapa? Apa yang bisa saya bantu? Ini masih bisa besuk kan ya? Masih ada jam besuknya? Masih, tapi masnya harus registrasi dulu. Mau besuk siapa, Mas? Saya mau besuk Kanza. Kanza hari ini sudah bebas. Dia baru saja pergi. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya bebas juga. Baik, Pak. Makasih ya. Iya, sama-sama. Kita langsung ke rumah Kanza. Aku pikir langsung pulang. Gak taunya harus ke rumahnya Kansa. Aduh, gimana caranya ya aku bisa menghalangi Fatan supaya nggak sampai ke rumahnya Kansa? Kanza. Kanza. Ibu Rianti sudah lama mengidap penyakit paru-paru. Mungkin dia sudah lama merasakannya dan tidak mau periksa ke dokter. Saya pamit dulu, Bu. Iya, makasih, Dok. Fatan, kamu ngapain sih? Udah kita balik aja yuk, Fatan. Assalamualaikum. Kanza. Fatan. Kanza. Fatan, kamu lihat sendiri kan? Ini rumahnya kosong, nggak ada orang. Udah mendingan kita balik aja yuk. Apa sih? Kamu kenapa? Dari tadi kayaknya nggak suka banget aku mau ketemu sama Kanza. Ada rahasia? Assalamualaikum. Mas, cari siapa? Ini Bu. Bu Riantinya kemana ya? Bu Rianti pergi, Mas. Katanya sih mau ke lapas jemput anaknya. Oh gitu. Ya udah, makasih. Iya, mari Mas. Iya. Tuh kan? Aku bilang juga apa, orangnya nggak ada kan? Lagi pula apa salahnya sih nunggu? Salah. Terserah kamu deh. Ibu sakit kenapa disimpan sendiri? Kenapa ibu nggak cerita? Udah gitu ini ibu ngapain sendiri? Ayah mana? Ibu nggak punya banyak waktu untuk jelasin semua. Ada satu hal penting yang harus kamu tahu. Kamu harus cari ibu kandung kamu ya. Bu, ibu nggak boleh bilang kayak gitu. Ibu kandungnya Kanza. Sudah ya. Satu hal lagi yang harus kamu lakukan dan harus kamu tahu.
Ibu menyimpan kotak di dalam laci lemari di kamar ibu. Di dalamnya ada foto ibu kandung kamu waktu masih muda. Dan ada dompet yang isinya liontin. Itu yang bisa menghubungkan kamu dengan ibu kandung kamu. Iya. Satu lagi, nama ibu kandung kamu. Bu, ya Allah, Bu, 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 Bu. Dok, dokter, Sus. Dok, tolong dok, tolong. Belum nyampe juga sih. Iya ya. Mungkin Fatan ngajak Monica makan siang dulu. Udah sabar, Fa. Iya sih. Pak. Iya, Ma. Coba telepon Monica. Tanya dia udah di mana. Iya. Siapa? Halo? Assalamualaikum, Ayah. Kasa kenapa nelfon aku sambil nangis? Waalaikumsalam, Kasa. Ada apa ya? Ayah, ibu meninggal. Innalillahi. Ayah minta maaf, ayah nggak bisa takziah ke sana karena ayah sedang berada di luar kota. Besok ayah baru pulang ke Jakartanya. Iya, nggak apa-apa. Kasa, tolong kamu urus proses pemakamannya sampai selesai. Sepulang ayah dari luar kota, ayah langsung ke makam. Iya. Barusan Kansa ngasih kabar. Dia bilang Rianti meninggal. Ya Allah. Berarti kita harus rahasiakan soal meninggalnya Rianti terhadap Fatan. Kalau enggak, rencana pertunangan ini bakalan batal, berantakan semuanya.
Papa telepon Monica sekarang juga, tanyain dia di mana dan suruh dia pulang sekarang juga. Iya, Ma. Oh iya, yuk. Aku tunjukin ya. Bagus-bagus loh. Halo, Pak. Monica, kamu sama Fatan di mana? Aku lagi di rumah Bu Rianti, Pak. Di rumah Rianti? Ngapain? Buat apa kalian ke sana? Sekarang juga kamu ajak Fatan pergi dari situ. Coba kamu loudspeaker. Papa harus berbohong supaya Fatan pergi dari situ. Oke, Pak. Pak, dia ngomong langsung aja sama Fatan. Kansa tadi telepon. Dia nggak mau kembali ke rumah itu. Karena dia malu dengan statusnya sebagai mantan napi. Terus Kansanya sekarang kemana, Pak? Dia bilang dia pergi keluar kota. Dia nggak mau orang lain tahu di mana kotanya. Bahkan sama papa sendiri, dia nggak mau ngasih tahu. Gimana, Fatan? Keluar kota. Nggak mungkin sih. Maaf, tapi aku nggak percaya sama itu. Mon, aku tuh tahu banget ya Kansa orangnya seperti apa. Dia tuh orang yang punya prinsip. Dia akan selesain semua masalahnya. Dan dia bukan orang yang pengecut. Yang dengan gampang bisa lari dari masalah hidupnya. Enggak. Fatan, tapi kamu dengar sendiri kan tadi Papa ngomong apa? Ya udah, sekarang gini aja deh. Kamu minta nomornya Kansa sama papa kamu, kasih aku. Biar aku sendiri yang ngomong sama Kansa. Bisa gagal rencana pernikahan itu kalau Fatan punya prinsip seperti itu. Apa aku harus nyuruh orang untuk menghabisi Kansa? Supaya Kansa nggak bisa ketemu sama Fatan. Darto, kamu jangan emosi. Nanti aku yang bicara sama Fatan. Iya, Ma. Fatan, kamu jangan bikin kecewa Mama ya. Mama minta kamu pulang sekarang juga. Mama kangen, Fatan. Mama kangen ingin makan malam sama kamu. Sama seperti sebelum kamu pergi ke luar negeri dulu. Iya, Ma. Tapi itu bisa nanti-nanti nggak sih? Sekarang Fatan itu harus ketemu sama Kansa. Ya? Aku udah nunggu bertahun-tahun loh, Ma, demi ini. Kalau kamu tetap keras kepala dan kamu mau tetap ngurusin Kansa dan orang lain, ya udah, kamu lihat aja ya. Mama akan pergi dari sini. Kalau kamu udah nggak peduli sama perasaan Mama, buat apa Mama di sini? Pulang kamu sekarang. Iya, oke. Fatan pulang. Hingga detak jantungku berhenti. Dengan namamu ku melangkah, jagaku tak salah arah, kuatkan aku saat ku rapuh, tunjukkan jalanmu, wahai bintang temani malamku, hapuskan segala resahku saat ku letih. Sampai sayang. Bu, jangan tinggalin aku, janji ya. Iya kan sayang. Ibu nggak akan kemana-mana kok. Ibu di sini tungguin kamu sampai pulang ya. Ibu janji. Kabulkanlah pintaku, setiap sujudku di dalam doaku. Kanza, kan masih jam belajar. Kita masuk ya. Ibu, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.
Kanza, kamu emang pinter. Habis ini kamu kuliah ya? Bu, abis ini Kanza kerja sebagai guru ngaji. Nanti uangnya beberapa buat bantu ibu, beberapa Kanza janji nabung buat kuliah. Kanza, ibu tuh mau ngeliat kamu jadi pengacara. Supaya kamu bisa membela orang-orang yang gak punya suara. Dan supaya hidup kamu gak kayak hidup ibu sekarang. Bu, Kanza janji sama ibu, Kanza jadi pengacara. Aku rindu. Sabar ya nak. Sekarang yang paling penting dan yang paling dibutuhkan oleh ibu adalah doa kamu sebagai seorang anak. Aku rindu. Ya Allah, jadikan setiap langkahku setelah ini pahala untuk ibu. Bu, saksi ya, aku nggak akan sia-siain hidup yang ibu pertahanin buat aku. Alhamdulillah kamu udah balik sayang. Mama khawatir banget sama keadaan kamu nak. Iya ma, maaf ya udah bikin mama cemas. Fatan, Mama nggak mau kehilangan kamu. Kamu satu-satunya yang Mama punya di dunia ini, Fatan. Kamu benar-benar anak yang berbakti ya, Fatan. Anak yang soleh. Saya senang. Kamu masih mau ikutin apa kata ibu kamu. Ma, Fatan pulang itu karena Fatan sayang sekali sama Mama. Tapi jangan pernah berharap ya, Ma. Fatan akan menikah sama perempuan lain selain Kanza. Kamu udah gila, Fatan. Kamu mau nikahin Kanza, bawa mantan napi ini ke rumah ini jadi menantu Mama. Nggak bisa, Mama nggak mau. Nggak. Ya udah nggak apa-apa kalau Mama nggak bisa terima Kanza, nggak apa-apa. Itu berarti mulai sekarang Mama udah harus siap kehilangan aku juga. Kamu tega ya ngomong gini ke Mama setelah apa yang Mama lakukan buat kamu? Ma, Fatan nggak pernah lupa sama apa yang udah Mama kasih, yang udah Mama lakuin buat Fatan. Sama sekali nggak ada yang Fatan lupa. Tapi harusnya Mama tahu dong. Aku cinta sama Kanza, Ma. Fatan, saya percaya hati kamu tuh lembut, kamu baik hati. Tapi kamu harus realistis. Kanza sendiri kan yang bilang kalau dia nggak mau nikah sama kamu. Kamu udah baca kan suratnya? Udah. Tapi aku percaya itu bukan dari hatinya Kanza. Udah, mulai sekarang tolong dengan amat sangat tolong banget. Jangan ada yang halangin Fatan. Jangan ada lagi yang bohongin aku. Dan tolong hargain sama apa yang udah aku pilih. Fatan, tunggu Fatan. Fatan. Ini gimana? Aku nggak mau Fatan sampai ninggalin aku. Iya, udah tenang, sayang tenang. Mama juga nggak mau kok kalau sampai Fatan itu lepas dari kamu. Ya, sabar ya.
Kalian semua tenang aja. Aku punya rencana. Rianti sudah meninggal. Dan Kansa sekarang sendirian. Dia pasti sangat rapuh. Dan sampai hari ini, dia masih percaya kalau aku adalah ayah kandungnya. Justru sekarang, kita harus manfaatkan situasi ini. Aku akan bikin Kansa sendiri yang akan meninggalkan Fatan. Itu foto ibu kandung kamu waktu masih muda. Dan ada dompet yang isinya liontin yang bisa menghubungkan kamu dengan ibu kandung kamu. Maafin Kanza yang gak pernah nyari ibu. Tapi sekarang gimana cara Kanza tahu ibu lagi di mana? Ayah pasti tahu ibu di mana. Kansa. Kansa. Ayah. Iya, nak. Ayah pulang. Ayah sengaja ambil flight pagi supaya cepat pulang. Ayah khawatir sama kamu, nak. Ayah nggak tega ngebayangin kamu ngadepin semua ini sendirian. Ayah, terima kasih udah tahu untuk Kansa. Tentu, nak. Kamu itu anak ayah. Ayah juga ngerasa kehilangan. Ayah tahu gimana rasa kehilangan orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Apalagi kehilangan seorang ibu. Pasti rasanya berat sekali. Ini baru pertama kali Kanza kehilangan orang yang benar-benar Kanza sayang. Ayah, tapi Kanza bingung. Ibu sempat bilang kalau ibu tuh bukan ibu kandungnya Kanza. Maksud kamu? Kansa, Rianti itu ibu kandung kamu, nak. Jadi sebelum ibu meninggal, ibu sempat ngomong ke Kanza. Ibu suruh Kanza ngeliat di lemarinya ibu ada foto ibu kandungnya Kanza. Kanza ambil bentar. Aduh, dia udah tahu soal ibu kandungnya. Tapi dia masih manggil aku ayah. Jangan sampai dia tahu kalau aku bukan ayah kandungnya juga.
Habis aku kalau dia pergi. Iya, Nak. Sebenarnya ini ibu kandung kamu. Tapi kalau ini ibu kandungnya Kanza, ayah juga punya anak sama ibu Rianti. Oh, jadi dia cuma tahu soal ibu kandungnya. Dia belum tahu apa-apa soal aku. Bagus. Itu ceritanya panjang. Ayah janji suatu hari nanti ayah akan ceritakan semuanya sama kamu. Tapi satu hal yang harus kamu tahu sekarang. Ibu kandung kamu itu orang yang gak benar. Dia suka kelabing. Dia pemakai narkoba. Hidupnya berantakan. Ayah sampai ikut-ikutan salah karena ngikutin dunia dia. Sampai suatu hari dia hamil. Pada saat itu ayah mau tanggung jawab, tapi dia nggak mau, Kansa. Dia mau gugurin kandungannya. Dia nggak mau kamu lahir di dunia ini. Ayah sampai berantem sama dia. Sampai akhirnya Rianti datang. Dia pegang tangan ayah. Dan dia bilang, kamu jangan sampai kehilangan anak ini. Anak ini titipan Allah. Biar aku yang jagain. Jadi kalau gak ada ibu, Kansa gak di sini sekarang. Iya, Kansa. Kamu harus bangga sama ibu kamu. Karena dia yang menyelamatkan hidup kamu. Dan ayah minta maaf, Kansa. Ayah banyak salah. Tapi satu hal yang gak pernah berubah. Ayah sayang sama kamu, Kansa. Maafin Kanza ya udah marah sama ayah. Kanza pikir ayah gak peduli sama Kanza. Tapi ayah selalu ada buat Kanza. Kamu kan udah gak ada. Siapa lagi yang kamu punya kalau bukan ayah? Mulai hari ini, kamu ikut ayah. Pulang ke rumah ayah yang besar. Bersama Tante Elva. Sama adik kamu Monica. Kamu gak akan sendirian lagi. Karena gimana pun juga, kamu tetap anak ayah. Ya, kalau itu bikin ayah tenang, Kanza ikut ayah. Ayah akan selalu jagain kamu. Ma, ini Kansa, Ma. Kansa. Sayang. Astagfirullah.
Tante berbelasungkawa ya. Ibu kamu itu perempuan yang benar-benar baik. Mulai sekarang kamu tinggal di sini ya, bersama kami ya. Iya nak, mulai hari ini kamu gak akan sendirian lagi. Ayah kan punya 2 putri sekarang, kamu sama Monica. Tante Alfa, makasih ya. Ayah, makasih ya. Oh ya, Tante panggil Monica dulu ya. Dia pasti seneng kalau kamu udah di sini. Ya sayang ya, kamu tunggu sebentar ya. Monica, Kansa. Monica? Ini demi mereka sayang. Monica. Astaga. Monica kenapa, Ma? Monica, kamu kenapa, nak? Oh, Monica. Kamu nggak apa-apa kan, nak? Monica. Kansa, aku seneng banget kamu akhirnya bebas. Aku seneng kamu bakal nikah sama Fatan. Tapi aku nggak kuat lihat kalian berdua. Setiap aku lihat kamu sama Fatan, hati aku sakit. Nafas aku sesak. Mungkin ini cara terbaik. Kalau aku nggak ada, kamu nggak perlu ngerasa bersalah lagi. Tolong satu, jagain Fatan buat aku. Bikin dia bahagia. Anggap ini pilihan aku sendiri. Maafin aku. Monica, dengerin aku. Monica, maaf, ini salah aku. Monica bangun. Monica, tolong. Monica, jangan kayak gini. Monica. Biar aku telepon ambulan ya. Monica, aku jadi ini salah aku, Monica. Ampun, anak. Selamatin Monica. Iya, Ma. Aku ikut kok. Ikut ke rumah sakit. Mama di sini aja ya. Tante, ini semua gara-gara aku ya, Tante. Enggak sayang, enggak ya. Kamu tenang, kamu sama Tante ya. Monica. Papa ikut ke rumah sakit ya. Pak, selamatin Monica ya, Pak. Ya, udah, Ma. Monica. Sus, udah nggak usah. Saya nggak apa-apa kok. Loh, jadi dari tadi cuma pura-pura? Udah, kalian semua tenang aja. Semua berjalan lancar. Pembayaran juga akan lancar. Pasti saya bayar. Ya Allah. Kalau emang hamba mencelakakan Monica, biar hamba aja ya Allah yang meninggal. Jangan biarkan Monica meninggal ya Allah. Ya Allah. Kalau Monica selamat, hamba ikhlas. Biarkan Monica menikah dengan Fatan. Biarkanlah mereka bahagia ya Allah. Sayang, jantungku berhenti. Sayang, Tante tadi dengar doa kamu. Tante bangga banget punya anak seperti kamu. Kamu masih doain Monica, adik kamu. Tante, Kanza janji kalau Monica selamat, Kanza ikhlas. Nanti biar Fatan sama Monica, Tante.
Kanza gak mau merebut kebahagiaan siapapun lagi. Semua dosaku, setiap Akhirnya, di sisa waktuku, sayang, ku sebut kamu benar-benar berhati mulia. Tante janji, kalau sampai nanti Monica dan Fatan jadian, Tante akan cari laki-laki yang lebih ganteng, lebih baik dari Fatan. Kamu Gak usah Tante. Kanza mau fokus kuliah aja. Kanza mau jadi pengacara supaya amanah ibu gak sia-sia. Masya Allah sayang, tentu aja kamu boleh kuliah setinggi-tingginya. Itu kalau kamu mau keluar negeri, Tante akan Halo Pak. Halo Ma, lanjutin rencananya. Alhamdulillah, Monica selamat. Kanza, Monica selamat. Pak, Mama mau ngomong sama Monica. Monica. Halo. Sayang, Mama lega banget kamu selamat. Tahu nggak sih, dari tadi kakak kamu Kanza tuh nggak berhenti berdoa untuk kamu. Ini semua juga pasti gara-gara doanya dia. Dia tuh hebat loh Monica. Hatinya bener-bener mulia. Dia bilang dia akan lepasin Fatan untuk kamu. Asal kamu jangan pernah coba bunuh diri lagi. Kamu nggak percaya? Kamu ngomong sendiri ya sama Kanza. Halo Kak. Alhamdulillah kamu baik-baik aja Monica. Monica, kalau sampai terjadi apapun sama kamu, aku gak akan pernah maafin diri aku sendiri. Maafin aku ya Kak. Aku sebenarnya rela ngelepasin Fatan buat kamu. Tapi ternyata aku nggak sanggup kehilangan Fatan. Jadi aku pikir mungkin lebih baik kamu aja yang bahagia sama Fatan dan aku bahagia di surga. Monica, kamu jangan pernah ngomong seperti itu. Aku rela Fatan buat kamu. Fatan juga udah terbiasa hidup tanpa aku. Tapi tolong kamu jangan pernah berusaha untuk menyelakai diri kamu sendiri. Ya Allah Kak, walaupun kamu cuma saudari tiri aku, tapi kamu masih rela berkorban buat aku Kak. Hati-hati dong Sus. Sus? Itu Kak, suster yang nganterin bubur buat aku. Soalnya kata dokter aku belum boleh makan makanan yang keras-keras dulu. Ini dokternya udah datang Kak. Mungkin sebentar lagi aku juga pulang dari rumah sakit. Monica, kamu dengerin aku ya. Untuk saat ini kamu harus fokus sama kesehatan kamu. Kamu harus banyak istirahat. Oke? Ya, makasih ya Kak. Beres. Bagus. Handphone kamu mana? Ada Nyonya. Itu Nyonya. Maaf, tangan saya basah. Saya pinjam. Nanti saya ganti pulsa. Iya Nyonya. Kanza. Sini. Ya, kita telepon. Ya, nih. Sayang. Nah, sekarang kamu telepon Fatan. Kamu bilang kalau kamu udah gak bisa lagi sama dia. Tante, aku harus ngomongnya gimana ya? Tenang aja. Nanti tante yang pandu. Kamu tinggal ikutin. Ini semua demi kebaikan bersama.
Ditolak tante. Oh, sini. Tante coba ya. Kanza. Kenapa aku pergi aja dari sini ya? Kalau dia pergi, kita nggak bisa kontrol. Fatan pasti cari. Enggak sayang, kamu nggak usah kemana-mana. Kamu tinggal di sini aja. Rumah ini aman buat kamu. Kalau sampai Fatan datang, kamu kan bisa sembunyi. Ya. Kanza, apa kamu seperti ini ya sama aku? Aku salah apa? Fatan, cukup Fatan. Mama nggak mau ngelihat kamu seperti orang kehilangan akal begini. Tapi Fatan nggak bisa kalau harus kehilangan Kanza lagi. Ya kalau kamu benar-benar cinta sama Kanza, kamu harus buktiin ke dia. Maksud Mama apa? Kanza sendiri kan yang bilang, dia nggak mau dikejar sama kamu. Dia juga bilang kalau nggak mau keluarga kamu malu. Kalau kamu benar-benar sayang sama dia, ya udah kamu turutin permintaan terakhir dia, nikah sama Monica. Dan itu artinya pengorbanan dia nggak akan sia-sia. Ma, Fatan akan nikah sama Monica. Tapi bukan berarti Fatan cinta sama Monica. Tapi ini satu-satunya cara
Fatan ngebuktiin betapa cintanya Fatan sama Kanza. Ya, sayang. Ya. Ya. Yang penting kamu kuat ya. Kanza? Monica. Sayang, kamu udah nggak apa-apa. Monica, sini duduk. Kamu masih pusing nggak? Angkat, Pak. Iya, Lin. Kabar gembira. Fatan sudah setuju menikah sama Monica. Hah? Yang bener, Lin. Ini berita bagus. Gimana kalau minggu ini aja mereka langsung tunangan? Saya setuju. Supaya semuanya lebih jelas. Oke. Kalau gitu aku langsung kasih tahu Monica ya. Sayang. Tadi Tante Linda nelfon, katanya Fatan udah setuju mau nikah sama kamu. Alhamdulillah, Fatan setuju sama apa yang aku sampaikan ke dia. Maaf ya Kansa, tapi tadi Tante Linda bilang kalau Fatan setuju bukan karena kamu. Dia bilang sekarang Kansa sombong, udah mantan api tapi belagu. Rasa cintaku padamu Gak apa-apa Tante. Yang penting pilihan Fatan untuk yang terbaik. Kanza, tapi ini semua berkat kamu. Kalau bukan karena pengorbanan kamu, aku gak mungkin bisa sama Fatan lagi. Makasih ya. Aku cuma mau yang terbaik untuk kalian berdua. Nah, kalau begitu, minggu depan tunangan, nikahnya bulan depan. Biar semuanya cepat resmi. Gimana? Benar. Wahai bintang temani malamku, hapuskan segala resahku saat ku letih, saat ku sedih. Berikan sinarmu, sungguh mohon ampuni dosaku, dan kabulkanlah pintaku. Hari ini adalah hari yang paling bahagia buat kita semua. Karena hari ini, anak saya Monica dan Fatan akan bertunangan. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Aku membohongi Fatan. Tapi menurutku, saat ini itulah yang terbaik. Betapa hampa hatiku, terhanyutku di dalam fana. Tolong bikin mereka bahagia ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Walaupun aku tahu tak terhitung semua dosaku, kau berikan aku jalan ridhomu. Aku rindu padamu.
sakit? Itu Kanza. Ya aku yakin itu Kanza. Kamu mau kemana? Ma, aku lihat Kanza di atas. Nggak ada. Istighfar, Fatan. Kamu pasti salah lihat. Itu semua hanya halusinasi kamu. Karena kamu masih kangen sama Kansa. Iya Fatan, kalian kan baru pisah. Wajar kalau masih ngebayang-bayang Kansa. Percaya sama Om. Kansa nggak ada di sini, dia udah pergi. Ya, aku nggak mungkin salah. Aku kenal matanya Kanza dan aku nggak akan salah. Itu Kanza. Fatan, tunggu Fatan. Apaan? Kenapa sih? Fatan, kamu ngapain sih ke atas? Di atas tuh gak ada siapa-siapa. Ya udah, kalau nggak ada siapa-siapa kenapa? Aku mau ngecek doang, nggak boleh? Kalau memang kamu mau cek, bisa bikin kamu tenang dan nggak penasaran, silakan. Dengerin tuh mama kamu. Ya Allah, jangan sekarang ya Allah. Kanza? 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 Fatan? Fatan, kan aku udah bilang sama kamu, di sini gak ada siapa-siapa. Kamu tuh cuma halu aja. Nah, yuk turun lagi yuk, orang-orang udah nungguin kita loh. Tan, ayo fokus sama acara kita ya, kita turun ya. Ya Allah, aku mohon ya Allah, tolong jangan biarkan Fatan tahu keberadaan aku. Tolong tutup mata Fatan. Fatan? Tamu-tamu di bawah udah nungguin. Gak sopan dong, mereka nunggu kelamaan. Ya, mungkin benar ya, aku cuma halusinasi aja. Iya Fatan, sekarang kamu fokus sama acara kita ya. Lagian nggak mungkin dong ada Kansa di sini, kan dia udah pergi. Fatan, kamu dengerin Om. Kansa nggak mungkin ada di sini. Kalau memang dia ada di sini, Om nggak akan nyuruh Monica tunangan sama kamu. Justru kamu yang harus tunangan sama Kansa. Tapi kenyataannya kan dia nggak mau. Ini semua kita lakuin kan
karena permintaan Kansa. Kamu ingat kan? Iya, Fatan. Makanya sekarang kamu harus fokus sama aku. Ini kan kemauan terbesarnya Kansa. Dimanapun Kansa berada, dia pasti seneng kalau kamu turutin kemauannya dia. Sekarang kita turun yuk. Balik lagi ke acara kita, ya? Terhanyut ku di dalam fananya dunia. Ya udah, ayo. Ya, kita lanjutin acaranya. Tapi kalian semua harus ingat, terutama kamu, Monica. Aku ngelakuin semua ini hanya demi Kanza. Aku rindu padamu. Hati dan cinta aku cuma untuk Kanza seorang dan untuk selamanya. Aku rindu. Maafin aku, Fatan. Maafin aku. Aku juga sayang banget sama kamu, tapi aku nggak pantas jadi istri kamu. Kamu dokter terhormat. Apa kata orang kalau dokter punya istri seorang mantan napi? Kamu lebih pantas untuk Monica.